Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kami, Misteri Malam. Warga di tempat tinggal Yani heboh dengan meninggalnya Yani. Cerita pun beredar simpang siur tentang kematian Yani. Apa yang sesungguhnya terjadi sepeninggal Yani? Kita simak cerita dari podcast Horror The Myth. Akibat pasang susuk bagian keempat, teror sosok Yani. Yani akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, warga mulai menyebarkan gosip tak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu. Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani gentayangan menghantui warga kampung. Mina misalnya, dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika mandi. Kisahnya waktu itu Mina sedang mandi di waktu sore hari menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi, Nina bersenandung menyanyikan lagu. Ketika sedang asik bernyanyi, Mina dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Itu suara dari luar ya, pikir Nina. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar, seperti seorang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding, karena dia yakin suara itu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Mina akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Dan Mina terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana, Mina melihat rambut menjuntai dengan kepalanya yang terbalik dan dengan kondisi mata yang melotot, sementara mulut yang tetap bernyanyi meski menganga. Iya nih. Mina tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda cerita dengan Mak Ipah, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika sebelum azan subuh, sekitar jam 3 pagi, Mak Ipah sedang menggoreng gorengan dagangannya. Mendadak Maipa mencium bau seperti telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar ke belakang rumahnya. Maipa lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk. Dan memang bahan baku dagangannya aman-aman saja. Semua tidak ada yang busuk sama sekali. Maipa curiga ini pasti ada yang tidak beres. Seketika ia lalu menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan, Maipa membuka pintu dapur itu. Dan dia dikejutkan dengan sosok wanita yang berpakaian sinden, persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal dunia, sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya. Dengan rambut terurai acak-acakan, matanya masih melotot, dan mulut yang menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Maipa sontak membanting pintu, brak, dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Setelah kejadian itu, Maipa mengalami demam selama 1 minggu. Dan selama itu juga Maipa tidak dagang. Ada juga cerita seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman SD Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Ketika itu Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung itu malam hari, dan tidak seperti biasanya warung Mang Gandhi yang awalnya selalu buka jika malam hari, kala itu tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali. Padahal
Mang Gandhi menutup warungnya lebih awal karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan Yani. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seseorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu Yani telah meninggal, sehingga dengan santainya dia memberhentikan motornya dan menghampiri Yani, lalu bilang, "Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor begitu?" "Manggung di Ciamis," kata Yani dengan pelan. "Oh, mana peralatan kamu? Kok gak ada?" tanya Dodi. "Anterin aku pulang." Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tak menaruh curiga sedikit pun lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Irman temannya sedang bermain gaple di pos ronda di dalam desa. "Hei Man," Dodi menyapa Irman. "Hei Dod, baru pulang kamu?" tanya Irman. "Iya nih, sekalian mau antar Yani ke rumahnya," kata Dodi sambil menunjuk ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan Dodi, dan Irman lalu melihat ke belakang motor Dodi. Di sana, Irman melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga, dan wajah yang penuh darah bekas sayatan. Irman dan semua orang yang di pos ronda menahan kaget, karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka. Dengan inisiatif masing-masing, sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberi isyarat memuramkan wajahnya kepada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu, karena takut Yani mendengarnya. "Kenapa kamu, Man?" tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. "Ya udah, aku duluan ya," kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. "Au!" orang Dodi. Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran, kenapa Irman seperti ketakutan. Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum," ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani. "Waalaikumsalam," terdengar suara sepuh dalam rumah, yang mana itu adalah suara Bu Esi. "Bu, ini saya anterin pulang. Tadi saya ketemu di gerbang desa. Dia lagi sendirian," jelas Dodi. "Masuk, kata Bu Esi dengan berbisik. "Dod, Yani sudah nggak ada," ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. "Tapi tadi saya jelas-jelas bahwa Yani, Bu," ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. "Akhir-akhir ini memang banyak gosip arwahnya Yani gentayangan keluarga. Mungkin kamu salah satu korbannya," kata Bu Esi. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu. Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya. "Makasih ya." Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumah. Mendadak dia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tak pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayangi Yani. Itulah kehebohan warga kampung setelah Yani tiada.
Benarkah semuanya akibat arwah Yani yang mati penasaran? Kapan semuanya akan berakhir dan warga desa bisa hidup tenang kembali? Jawabannya akan kita ketahui pada cerita akibat pasang susuk selanjutnya. Demikian cerita akibat pasang susuk bagian keempat. Ikuti cerita selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe bagi yang baru bergabung dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan dari channel kami untuk update cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.